Halo teman-teman, saat ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam belajar menyusun kalimat bahasa Inggris, baik kalimat nominal maupun kalimat verbal yang pernah saya share di video saya sebelumnya. Teman-teman, dulu waktu pertama kali saya belajar itu cara saya adalah membaca buku percakapan terlebih dahulu. Buku percakapan bahasa Inggris itu saya baca. Saya baca satu buku itu berulang-ulang teman-teman. Artinya saya ingin tahu cara susun kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya itu seperti apa. Jadi waktu itu saya tidak langsung membaca buku grammar atau buku tata bahasa Inggris, tetapi saya langsung membaca buku percakapan terlebih dahulu. Karena bagi saya dengan membaca buku percakapan itu, saya akan mendapat banyak sekali percakapan di dalam, dan itu akan berulang-ulang dan membuat saya cepat ingat. Ya, itu cara saya. Jadi waktu saya baca teman-teman, ketika saya menemukan kata-kata yang dianggap baru, itu kata-kata tersebut saya kemudian tulis di kertas beserta arti dan cara ucapnya. Jadi itu dalam sehari saya bisa dapat 3 sampai 4 lembar untuk kertas kosakata baru. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, karena ingin berhasil, sehingga saya melakukan cara seperti itu. Jadi setiap hari saya baca teman-teman untuk buku percakapan itu. Saya baca berulang-ulang. Ya, saya baca berulang-ulang, mau dibilang lemari buku perpustakaan daerah waktu itu cukup besar, dan sebagian besar buku percakapan yang ada dalam lemari buku itu saya baca, dan itu bacanya lebih dari 2 kali, bisa lebih dari 3 kali karena ingin bisa. Karena waktu saya kuliah, prinsip saya ketika saya pulang ke kampung, saya tidak boleh membawa ijazah saja, tetapi saya harus membawa ilmu juga untuk bisa berbagi di kampung. Dan teman-teman, kenapa saya berjuang sungguh-sungguh begitu? Karena memang saya berasal dari kampung, dan saya waktu mulai belajarnya itu mulai dari nol, di mana teman-teman kelas saya itu ada yang sudah mahir berbicara dan sudah bisa menulis dengan benar, bahkan sudah bisa buat cerita sendiri. Karena mereka sejak SMP hingga SMA itu benar-benar serius belajar. Sementara saya waktu itu masih serius bermain. Ya, tapi ya saya sempat menyerah karena ini lawan-lawan saya ini raksasa semua begitu. Ya, sempat menyerah dan ingin pindah jurusan, tetapi akhirnya tidak jadi karena ada teman yang memotivasi saya lagi, mendorong saya, dan ya sudah, saya kembali berjuang lagi uh, hingga saat ini begitu. Jadi teman-teman, seperti itu strategi saya dalam belajar menyusun kalimat. Jadi baca dulu uh, contoh-contoh kalimat yang ada dalam buku percakapan. Saya yakin itu ada banyak sekali jenis percakapan yang ditulis oleh penulis dalam buku percakapan itu. Jadi teman-teman bisa baca, karena di situ ada artinya juga, walaupun cara omongnya tidak ada. Ada artinya juga, teman-teman tinggal baca. Intinya baca berulang-ulang saja. Dan juga kalau teman-teman baca buku percakapan dan tidak tahu cara ucapnya, teman-teman tulis kata itu dan cari cara ucapnya sendiri. Ya. Dan kalau tidak tahu artinya, cari artinya juga, dan teman-teman harus ciptakan tantangan sendiri juga. Artinya untuk menantang teman-teman, untuk mendorong teman-teman agar teman-teman itu tidak tidak hanya melakukan itu sekali 2 kali saja. Saya dulu yang jadi tantangan itu, saya punya prinsip begini. Saya setelah kuliah itu saya tidak boleh pulang bawa ijazah saja, tetapi saya harus pulang bawa ilmu juga begitu. Jadi itu yang menjadi motivasi
saya sehingga saya terus semangat begitu. Jadi semangat belajar saya itu tidak sekali dua kali, tapi itu benar-benar sungguh-sungguh cari tahu sampai ke akar-akar begitu, cari tahu ilmu begitu. Jadi mungkin jadi seperti itu teman-teman cara saya, dan teman-teman saya yakin teman-teman punya cara sendiri juga. Mungkin teman-teman enaknya belajar bahasa Inggris itu dengan mendengar musik, atau mungkin dengan bermain game, atau mungkin dengan menonton TV untuk film-film barat. Ya teman-teman bisa pakai itulah, teman-teman bisa pakai cara seperti itu. Jika teman-teman yakin bahwa itu cara yang terbaik, pegang itu baik-baik, pakai itu baik-baik secara konsisten, saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai menggunakan cara teman-teman sendiri, cara terbaik teman-teman, setelah itu baru teman-teman mulai baca buku grammar, buku tata bahasa Inggris. Atau mungkin teman-teman mau langsung baca buku grammar terlebih dahulu, tidak jadi masalah. Mungkin teman-teman cocoknya seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman coba terus lalu tidak bisa, teman-teman bisa pakai cara terbaik teman-teman dulu. Baru setelah itu teman-teman baca buku grammar. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman pasti bisa. Tetap semangat terus, jangan menyerah. Tuhan memberkati.